sama orang nyari duit. Ada yang masih nyari duit nggak? Banyak. Nah, nyari duit ya, tiap hari nyari duit. Ya, dapat duitnya, terus habis lagi. Ya. Dapat duitnya, hutang belum lunas. Terus apa yang mau diharapkan dari yang kita lakukan? Maka pastikan segala yang kita lakukan itu adalah semata-mata minta ridho dari Allah. Kalau itu tidak dijadikan ukuran, tidak bisa. Makanya orang nyari duit dengan cara bohong, dengan cara menipu, ya, kelihatannya aja ngasih, padahal nyolong, ya, banyak kan buktinya kan? Ya, sekarang Allah perlihatkan BGN lah, ya. Allah perlihatkan kepada kita model seperti itu. Antum juga kalau dikasih kesempatan jangan-jangan lebih rusak dari itu. Cuma antum nggak dikasih kesempatan aja. Wah payah tuh dia payah. Iya ente enggak dapat coba. Kalau ente mungkin begitu lebih rusak lagi sama ente. Makanya kita alhamdulillah nggak dikasih kesempatan. Nggak dikasih kesempatan nipu aja berusaha untuk nipu. Gimana caranya? Hanya untuk mendapatkan uang. Ya. Maka akhirnya begitulah di hadapan Allah. Ya kalau urusan hidup jalan terus. Karena Allah memberikan rezeki kepada orang yang jahat sama Allah aja, Allah lebih memberikan, bahkan lebih banyak. Nah, maka setiap manusia ada problem, ada harapan, ada keinginan. Ya. Semua yang diharapkan dan semua yang diinginkan itu tidak ada yang bisa memberikannya kepada kita kecuali hanya Allah. Tidak ada. Ya. Kita datang ke majelis ini karena Allah memberikan kemudahan kepada kita melangkahnya. Ya. Jadi memang makanya kalau kebaikan sudah Allah berikan kepada kita, pegang itu. Ya, jangan dilepas. Tapi terus dipertanyakan. Kalau bahasa Kiai Hasan itu dicurigai. Kita harus mencurigai diri kita sendiri, jangan curiga kepada orang. Curigai diri kita sendiri ini seperti apa sebetulnya. Apa yang kita lakukan ini benar enggak lillah? Benar enggak menambah kenikmatan dalam hidup? Benar enggak terasa ada perubahan dalam hidup ini? Jangan sampai yang kita lakukan kita sendiri tidak bisa menilai. Ya, sudah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalas allati u'idatil baghiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya adalah nikmat-nikmat dan Islam kepada kita, lebih-lebih sehat, lebih-lebih nikmat sehat dan walafiat, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan pengajian atau taklim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baghfir rasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. شهيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب وفي عجم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk acara selanjutnya itu tausiah atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik kita nikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu pasti punya masalah. Cuma memang masalah itu penting atau tidak. Atau apakah masalah itu dimasalahkan atau tidak. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan setiap hari ini harus dimasalahkan, dipertanyakan, supaya setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu terus kita lakukan dan terus semakin hari semakin baik. Sebab kalau kita tidak pertanyakan seperti biasa saja, maka kita akan menganggap yang kita lakukan biasa saja. Majlis ini, Majlis Talim Al-Aqobah ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa atau biasa saja. Tergantung antum. Ya. Kalau menganggap biasa saja ya hadir-hadir, enggak. Sama semua apa yang antum lakukan ini harus menjadi kebanggaan. Sudah tentu kebanggaannya karena dilakukannya adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Apa bangganya jadi presiden? Apa bangganya jadi wakil presiden? Apa bangganya jadi RT? Itu semua harus ada nilai. Jangan sampai apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu dianggap tidak istimewa. Karena setiap kita ini kan diberikan oleh Allah dengan nilai yang berbeda. Ya tadi ada presiden, ada menteri terus, ada yang nggak jadi apa-apa. Tapi apakah di hadapan Allah dia tidak bernilai?
Belum tentu. Ya. Maka urusannya adalah urusan kita dengan Allah seperti apa. Ya. Bukan urusan dengan yang lain. Dengan yang lain mungkin jangankan kita melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja orang belum tentu tertarik sama kita. Ya dia mau begitu doang biar gua tahu. Ya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan terus kita tidak dihormati, dicaci, bahkan dianggap hal-hal yang lain, nggak ada masalah. Ya kalau Nabi saja, Nabi ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menyampaikan dakwah dia dianggap seperti orang gila, bahkan dia dianggap seperti orang melakukan sihir dan lain sebagainya ya. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh seorang nabi saja itu tidak lepas dari cacian orang lain, apalagi yang kita lakukan ini. Tapi tetap harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan ini memang semata-mata karena Allah dan punya nilai di hadapan Allah. Sama orang nyari duit. Ada yang masih nyari duit nggak? Banyak. Nah, nyari duit ya, tiap hari nyari duit. Ya, dapat duitnya, terus habis lagi. Dapat duitnya, utang belum lunas-lunas. Terus apa yang mau diharapkan dari yang kita lakukan? Maka pastikan segala yang kita lakukan itu adalah semata-mata minta ridho dari Allah. Kalau itu tidak dijadikan ukuran, tidak bisa. Makanya orang nyari duit dengan cara bohong, dengan cara menipu. Ya, kelihatannya aja ngasih padahal nyolong. Ya, banyak kan buktinya kan? Ya, sekarang Allah perlihatkan BGN lah. Ya. Allah perlihatkan kepada kita model seperti itu. Antum juga kalau dikasih kesempatan jangan-jangan lebih rusak dari itu. Cuma antum nggak dikasih kesempatan aja. Wah payah tuh dia payah. Iya ente enggak dapat. Coba. Kalau ente mungkin begitu lebih rusak lagi sama ente. Makanya kita alhamdulillah nggak dikasih kesempatan. Nggak dikasih kesempatan nipu aja berusaha untuk nipu. Gimana caranya? Hanya untuk mendapatkan uang. Ya. Maka akhirnya begitulah di hadapan Allah. Ya kalau urusan hidup jalan terus. Karena Allah memberikan rezeki kepada orang yang jahat sama Allah aja Allah lebih memberikan, bahkan lebih banyak. Nah, maka setiap manusia ada problem, ada harapan, ada keinginan. Ya. Semua yang diharapkan dan semua yang diinginkan itu tidak ada yang bisa memberikannya kepada kita kecuali hanya Allah. Tidak ada. Ya. Kita datang ke majelis ini karena Allah memberikan kemudahan kepada kita melangkahnya. Ya. Jadi memang makanya kalau kebaikan sudah Allah berikan kepada kita, pegang itu. Ya, jangan dilepas. Tapi terus dipertanyakan. Kalau bahasa Kiai Hasan itu dicurigai. Kita harus mencurigai diri kita sendiri, jangan curiga kepada orang. Curigai diri kita sendiri ini seperti apa sebetulnya? Apa yang kita lakukan ini benar enggak lillah? Benar enggak menambah kenikmatan dalam hidup? Benar enggak terasa ada perubahan dalam hidup ini? Jangan sampai yang kita lakukan kita sendiri tidak bisa menilai. Ya, sudah tentu penilaian diri kita dianggap adalah bagian dari kelemahan kita. Karena memang Allah. Kalau seseorang dipuji sama Allah. Seseorang dipuji sama Allah. Sebetulnya pujian itu benar apa enggak?
Antum muji orang, ya, antum menghormati orang itu, memuliakan orang itu. Sebetulnya pujian antum benar apa enggak? Ayo, antum, kita kan ada orang, wah dia mau pokoknya luar biasa. Ya. Sebetulnya pujian seseorang kepada orang lain itu karena keburukannya ditutupi oleh Allah. Allah tutupi keburukan. Gak mungkin kita memuji orang, ya, kalau tidak ada kebaikan pada orang itu. Pertanyaannya, orang itu memang baik atau tidak? Belum tentu baik, tapi yang jelas keburukannya ditutupi oleh Allah. Ketika antum dijelekan orang, belum tentu juga antum orang yang buruk di hadapan Allah. Tapi paling tidak diingatkan oleh Allah. Ya. Makanya kita tidak boleh bangga dipuji orang, dihormati orang, dan jangan merasa rendah ketika kita dihina oleh orang lain. Karena manusia ini kan senang dipuji apa enggak? Ya, itu memang fitrah manusia. Ya. Bahkan sampai salahnya pun masih demen dipuji. Bayangin manusia itu. Ya. Makanya kan ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Menutupi kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukannya. Antum kalau punya keburukan diceritain gak sama orang? Ya minimal kita tutup-tutupi kan. Ya. Kebaikan juga demikian. Ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup ini kita merasa apa? Selalu ada kesempitan, merasa ada kesulitan. Ketika antum mau sesuatu sulit, ya, ada kesulitan. Supaya mudah, nyogok apa istighfar? Iya, memahami hidupnya sederhana. Ada kesulitan yang antum sedang hadapi nih, ya, antum nyogok atau istighfar? Ini kita hidup ini kan seperti sulit ya. Kalau nggak nyogok kayaknya nggak bisa ini, kudu nyogok ini. Kalau nggak bohong kayaknya nggak bisa, kudu bohong ini. Dan akhirnya manusia berlanjut melakukan itu. Ya. Nah ini ya, makanya ada apa namanya, kita karena seringkali menggunakan akal dan hawa nafsu, bukan menggunakan akal juga, hawa nafsu juga. Ya. Sebenarnya sering menggunakan akal atau hawa nafsu. Kalau akal itu kan ada kecenderungan benar, ya, akal itu ada kecenderungan benar. Tapi akal tidak bisa memastikan itu benar, karena yang bisa menentukan benar salah itu adalah kebenaran Allah, hati nanti. Ya kan? Apa bedanya akal sama hati? Nah, nanti baca sendiri dah, kalau itu jelasin kelamaan. Jadi ketika kita ada masalah, kita nyogok, kita bohong, kita tipu atau istighfar? Yang rada cepet nyogok ya, misalnya. Nah, maka kata Rasulullah, memang untuk mendapatkan kebaikan itu prosesnya lama. Dan nikmatnya juga lama. Mendapatkan keburukan dengan cara yang salah, nikmatnya cepat, tapi keburukannya lama. Man aksara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhaikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang nggak punya harta puyeng, punya harta puyeng nggak? Punya harta puyeng juga.
Dia punya harta dipinjam, kagak dibayar-bayar. Dia punya harta dicolong orang, diaku orang. Puyeng nggak tuh? Puyengan punya harta, puyeng nggak punya harta? Ayo coba. Bayangin orang punya harta masih puyeng, masih pusing, masih kesel. Ini sial nih, punya gue diambil sama dia. Padahal yang diambil cuma sebagian kecil saja. Dan kalaupun diambil nggak bakalan susah dia. Tapi yang dipikirin, yang diambil, yang sedikit, dikit nih. Yang banyak nggak dia pikirin. Maka kata Rasulullah, siapa yang memperbanyak istighfar, aksar. Siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitannya. Makanya kita kalau mau menyelesaikan kesulitan apa tadi? Istighfar kalau kata Rasulullah. Ya Ustadz saya udah istighfar mulu. Ya istighfar doang. Ya. Ini nilai hidup kita. Ya. Maka jangan sampai pekerjaan kita tadi yang kita kerjakan udah bohong, udah nyogok, tapi kita nggak menikmati. Kelihatannya doang keren. Ya. Maka kita punya masalah, punya kesulitan, kata Rasulullah, perbanyak istighfar. Pertanyaannya, kita sudah memperbanyak istighfar apa belum? Nah itu dia. Dan kalaupun sudah, merasa aja banyak, padahal belum banyak. Kapan antum menyempatkan diri untuk istighfar? Kalau istighfar yang setelah sholat, ya itu sunnah. Setelah sholat istighfar 3 kali. Standarnya kan itu. Itu pun bisa jadi antum kagak istighfar. Hah? Bisa jadi kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya kalau antum sholat, jangan dekat orang yang kenal. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus ngobrol. Ntar ngopi sana. Bukan istighfar dulu malah ngobrol. Atau tadi setelah istighfar, setelah assalamualaikum bukan istighfar malah buka HP. Itu waktu yang mahal di situ istighfar 3 kali itu luar biasa itu. Ya. Lalu dilanjutkan dengan la ilaha illallah. Ya paling kita standar habis sholat istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Itu kalau asar, maghrib, subuh 10 kali disunahkannya. Kalau dohor dengan isya 3 kali. La ilaha illallahnya tadi itu. Dan itu jangan merubah posisi kaki dulu. Ya. Posisi kaki itu dirubah setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ilal akhir. Barulah nyari itu yang rada dinginan di mana. Biasanya kan begitu ya. Panas banget nih ya, tapi jangan langsung bangun. Ya, tadi setelah posisi duduk dari tahiyat akhir tadi itu berubahnya setelah Allahumma antas salam. Baru pindah ke tempat yang lebih nyaman. Nah, istighfar di dalam hadis yang saya sampaikan ini adalah di luar itu. Ya. Jadi Allahumma antas salam minkas salam, maka supaya paling tidak al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, ayat kursi, subhanallah, subhanallah. Ah, udah dah, kabur dah di situ dah. Minimal itu. Ya. Apalagi dilanjutkan dengan berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab setelah sholat. Kalau itu saja kita tidak nikmati, bagaimana kita mau menikmati istighfar
yang Rasulullah mengatakan kalau kita memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Dari setiap kesulitannya akan Allah selesaikan. Kayaknya saya nggak ada kesulitan nih. Makanya bohong kalau orang tidak ada masalah. Satu hari ada seorang pimpinan pondok datang ke Gontor, ke Kiai Gontor. Kata Kiai Gontor bertanya kepada pimpinan pondok, apa masalah yang sedang kamu hadapi? Tidak ada masalah Ustaz. Bohong, saya ingat betul. Bohong kalau kamu tidak ada masalah. Mana ada orang tidak ada masalah. Dan yang namanya masalah itu sebetulnya ingin menjadikan hidup lebih baik. Bukan masalah dalam pengertian membebani, tapi masalah itu kita berharap kebaikan. Maka ketika mengharapkan kebaikan ada masalah. Jadi bohong kalau orang tidak ada. Dan kadang-kadang hidup harus bikin masalah. Ketika di Baitul Hikam ini dulu saya mau bangun itu bikin masalah bukan? Bikin masalah itu emang nggak puyeng, duit nggak punya, duit nggak punya tapi bangun, duit nggak punya tapi pengen punya tanah, masalah itu. Tapi masalah yang memberikan perubahan. Nah, disitulah teman-teman sekalian, ketika kita punya masalah untuk kebaikan, kita akan lebih dekat kepada Allah. Jangan punya masalah baru dekat dengan Allah. Beda nggak? Orang punya masalah dekat dengan Allah. Kita buat masalah dalam tanda kutip sehingga menjadi dekat dengan Allah. Ya Allah, saya pengen korban di tahun depan ya Allah. Masalah nggak? Masalah itu. Kepikiran duitnya dari mana, terus bagaimana dan bagaimana terus ya Allah. Seperti itu. Istighfar ini adalah cara untuk kita mendapatkan masalah yang menyelesaikannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan dari setiap kesempitan Allah selesaikan. Ya. Makanya antum kenapa enggak bangun subuh? Kenapa tidak bisa sholat subuh berjamaah? Masalah enggak? Masalahnya enggak masalah ini katanya. Nah, itu dia. Ya. Ya Allah, kenapa teman-teman saya bisa berangkat ke masjid bersolat berjamaah tapi saya enggak? Itu dianggap tidak masalah, ya sudah. Kalau tidak masalah, antum minta tolong enggak? Enggak. Antum berpikir enggak cari jalan lain? Enggak. Karena ada masalah, antum cari jalan gimana caranya. Kemudian ternyata ini berat, maka akhirnya kita mohon kepada Allah. Ya. Jadi punya masalah itu sebetulnya asyik, Pak. Ya, Pak? Asyik nggak? Seorang anak muda yang belum nikah, ya, atau mau nikah lagi. Misalnya nih, ya, seorang anak muda mau nikah dan ada perempuan cantik, soleha, kaya. Bikin masalah nggak buat dia? Bikin masalah itu. Aduh, mau tidur ingat terus, tapi akhirnya dia minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka jangan antum hidup tidak punya masalah. Artinya untuk mendapatkan kebaikan itu seperti memang ada masalah. Tapi itu asyik. Ya. Puyeng memang puyeng. Dulu saya pernah punya utang 50 juta ketika ngecor itu, TK itu. Masalah nggak? Masalah.
Tapi ya masalah itu dibikin asyik, terus minta ya Allah bagaimana, ya selesai juga. Makanya antum harus berani bikin masalah untuk melakukan apa yang Allah perintah. Antum bikin masalah, tahun depan saya harus korban, masalah ini. Ya. Akhirnya supaya dapat ngumpulin duit, udah saya nggak ngerokok, uang rokoknya buat korban, masalah nggak? Masalah itu. Mana mulut asam terus ini gara-gara duitnya dibuat apa? Dibuat nabung korban. Akhirnya Farhan dibikin salah, ini gara-gara Farhan juga. Wah, begitu nanti. Ya coba ya, perhatikan ya ini. Ya. Artinya kita ada masalah, tapi masalah itu akan selesai. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan setelah kita rajin istighfar, Allah akan menyelesaikan masalah kita dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, ini dia. Ya. Jadi manusia ada masalah karena memang masalah sendiri dibuat. Terus kita istighfar, terus kita berdoa, Allah akan menyelesaikan. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi Allah berikan bonus, yaitu memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga. Coba Bang Simung sama Bang Waun berani nggak mengambil masalah? Nggak usah ngerokok, duitnya buat korban. Iya, ya itulah contohnya itu. Ya. Bahkan Al-Quran menyatakan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anharan wa yaj'al jannatin wa yaj'al anhara. Supaya kamu beristighfar karena Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan. Karena hujan itu penting. Masalahnya kan bukan hujan yang salah, jalan air kita yang masalah. Akhirnya banjir. Awas, antum jangan menjadikan hujan masalah. Ini gara-gara hujan rumah saya banjir. Bukan. Masalahnya bukan di hujan. Karena hujan itu adalah cara Allah untuk memenuhi kehidupan manusia. Ya, makanya jangan nyalahin hujan, jangan. Ya. Yursil wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah akan tambah hartanya. Wal banin, dan keturunannya. Nanti dibaca di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu istighfar. Ini hadis tadi yang saya bacakan Quran. Makanya udah dah antum enggak usah banyak minta, dah perbanyak aja istighfar. Kira-kira gitu gampangnya. Ya. Ini kalau aja termasuk tadi dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya problem yang ada di kita, ya, itu kita bisa menyelesaikan sendiri dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jangan problem ada yang di kita nyusahin orang. Apa tadi? Nyogok, nipu. Kitanya susah, orang itu juga susah. Dekat dengan Allah. Ya. Makanya pastikan problem kita ini akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita minta penyelesaian kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, la haula la quwata illa billah, atau dengan banyak tasbih, kemudian juga banyak bersolawat. Tapi di dalam hadis yang saya sampaikan ini adalah dua, istighfar dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas
Bohong kalau antum tidak punya masalah. Dan masalah yang antum ada itu sebetulnya untuk kebaikan. Maka sebetulnya kan tidak ada jeleknya. Orang kaya belum tentu baik. Orang miskin juga belum tentu jelek. Betul? Paham nggak ya? Belum tentu dia jadi orang kaya dianggap baik, belum tentu. Orang miskin juga belum tentu dia buruk. Nah, karena tadi kan masalahnya, seberapa orang kaya bersyukur, seberapa orang miskin sabar. Menikmati miskin itu dengan kesabaran lebih baik daripada orang kaya tidak bersyukur. Ada orang kaya suaminya sakit. Karena duitnya banyak, akhirnya dia disuruh orang lain. Gimana ulangi? Belum paham saya. Biasa di dalam kendaraan waktu maghrib, saya mau foto maghrib tadi waktu isya. Otomatis kan isya udah sampai di rumah. Yang saya tanyakan isanya di pondok apa? Apa gitu? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kodok? Kodok itu melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Itu namanya kodok. Ya, kita bulan Ramadan sakit, tidak puasa, maka melakukannya di luar Ramadan. Itu namanya kodok. Kita ketiduran, sholat duhurnya lewat, bangunnya asar. Habis sholat asar, terus kita kodok duhur. Karena duhur dikerjakannya waktu asar. Jadi ketika kita mengkodok adalah sholat yang ditinggalkan dan kita kerjakan di waktu yang lain. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami